Halo guys, masih bersama channel kita ya. Ayo, hari weekend kayak gini pada main kemana ya kira-kira? Yang tempatnya bagus, nyaman, dan membuat kita rileks. Kadang setelah kita lelah bekerja, maka kita butuh refreshing untuk menenangkan pikiran dari kerjaan sehari-hari yang sangat penat. Nah, sekarang kita mau ajak kalian semua untuk berlibur, tapi yang tidak mahal, yang sangat murah, bisa terjangkau di kantong kita. Jadi kita nggak perlu mahal mengeluarkan uang untuk liburan. Kira-kira di mana ya yang enak tapi tidak mengeluarkan banyak uang? Nah, solusinya ya ke alun-alun Batu Malang. Iya enggak? Jika kita dari Malang Kota mau ke alun-alun Batu, bisa ditempuh dengan waktu 45 menit. Tetapi kalau macet sekitar 1 jam lebih lah untuk sampai di alun-alun Batunya. Karena kita pas ke alun-alunnya weekday, jadi dilihat dari parkirannya sendiri sudah penuh dengan motor maupun mobil. Karena di weekday orang-orang pada cari hiburan. Sesampainya di alun-alun Kota Wisata Batu, kita disuguhi dengan tulisan alun-alun Kota Wisata Batu yang terlihat sangat terang sekali, dan suara motor, mobil yang ada di sekelilingnya juga membuat ramai di sekitarnya. Sesampainya di sana, kita langsung menuju ke tempat yang kita inginkan, yaitu tempat street food yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu ini. Tapi saran saya, kalau ke alun-alun Kota Wisata Batu ini enaknya sore hari sampai malam, karena kalau siang hari mungkin tidak ada apa-apa. Karena ramainya saat weekday dan apalagi setelah menjelang sore pasti ramai sekali. Street food yang ada di alun-alun ini lumayan sangat komplit, apapun ada, dari makanan kecil sampai makanan besar, semua tersedia di sini. Tetapi dari banyak street food yang ada di sini, pasti orang tertuju pada satu street food yang memang sudah melegenda di alun-alun Kota Wisata Batu ini, yaitu Pos Ketan Legenda. Yaitu ketan yang divariasi dengan berbagai macam topping seperti durian, nangka, bubuk, dan lain-lain. Ya, saya pernah coba, memang rasanya nikmat dan lezat sekali. Tetapi ingat, kita nggak langsung bisa dapat, soalnya memang ngantri banget, banyak orang yang ingin memakannya. Yang sabar aja kalau mau makanan ketan Pos Legenda ini. Tetapi banyak pilihan lah yang lainnya, makanannya enak-enak kok, seperti bakso pentol, tahu petis, kemudian jeruk beras, kemudian bakar-bakaran, masih banyak lagi. Banyak pilihan yang bisa kita nikmati untuk kita memanjakan lidah. Dari segi harga di street food ini tidak ada yang mahal kok, harganya standar semua, jadi memang cocok di kantong kita. Ingin apa ya beli saja, karena tidak terlalu mahal kok harganya. Kalau saya sendiri kesini sebenarnya nggak nyari Pos Ketan Legenda sih, karena saya sudah bosen sering makan. Tapi biasanya kalau saya kesini ke alun-alun Wisata Batu ini, yang saya cari adalah ada satu buah yang sudah langka dan mungkin sudah sulit dijumpai, yaitu buah murbei. Itu yang saya cari. Harganya pun murah kok,
biasanya beli 2 paket plastik itu cuma 15.000, tapi nggak tahu kalau sekarang berapa. Setelah kenyang berbelanja di street foodnya, kita menuju ke biang lala yang ada di tengah alun-alun ini. Ya, saya pikir dulu biang lalanya nggak bakalan berfungsi atau difungsikan, tapi ternyata kita bisa kok naik biang lala ini, dan harganya pun nggak terlalu mahal, hanya 5.000 per orang. Tapi ingat juga, karena murah ya banyak yang ngantri dan pengen naik biang lala ini. Cuma nanti setelah kita rasakan, mungkin kita pengen naik lagi dan naik lagi. Karena apa? Ya nanti kita ulas setelah saya naik ke biang lala ini. Tapi walaupun antriannya panjang, kita nggak lama kok nunggunya. Paling cuma nunggu sekitar 5-10 menit untuk bisa naik biang lala ini, karena memang sekali naik itu cuma 1 putaran aja, gak lebih, jadi ya cepet banget. Awalnya sih saya diajak tidak mau, karena saya berpikir biang lala ini cuma untuk anak kecil. Tapi karena diajak sama teman-teman ya saya maulah, karena gak enak. Nah, setelah saya naik dan mulai ke atas, saya merasakan pemandangannya sangat bagus dari atas. Dan benar saja, saya pun ketagihan untuk naik lagi. Karena kalau sudah di atas, kita melihat kota Batu yang sangat indah di malam hari. Banyak lampu-lampu yang menyala, sehingga membuat pemandangannya semakin indah sekali. Mungkin bagi seorang pasangan bakal menjadi momen yang sangat romantis, karena memang bagus sekali pemandangannya dari atas. Ya sayangnya cuma 1 kali putaran. Coba bisa 2 kali putaran, mungkin bisa sangat bagus lagi. Tapi ya cuma 5.000, masa minta 2 kali, ya enggak? Walaupun harganya murah cuma 5.000, tapi pemandangannya yang kita lihat dari atas tidak sebanding dengan harganya. Sangat menakjubkan. Saya melihat di bawah banyak orang bergelombol di bawah, dan banyak lampu-lampu di sekitar, sehingga membuat pemandangan semakin bagus sekali. Dan pengennya gak usah turun aja, tapi ya gimana ya, namanya kita bayar cuma sekali putar. Tapi saya puas dengan apa yang saya lihat, karena dengan uang 5.000 kita bisa melihat pemandangan kota Batu yang sangat indah. Kita naik biang lala ini sekitar 4 atau 5 menit lah sekali putaran, sehingga ya mungkin kalau baru naik 1 kali belum puas, karena ya memang bagus pemandangannya dan memanjakan mata kita. Coba bayangkan, hanya dengan uang 5.000 perak kita bisa melihat luasnya kota Batu dengan gemerlap lampu-lampu yang sangat bagus sekali. Ya saya nggak bosan-bosan bilang pemandangan bagus. Memang itu yang kita dapat di sini. Dengan biang lala ini mungkin kita bisa ya menikmati alam lah, dan bagus sekali buat kita refreshing, relax gitu. Nah, biang lala ini beroperasi kalau tidak salah hanya sampai jam 9 malam saja. Makanya kalau mau naik ke biang lala ini harus sore atau sebelum jam 9 lah sudah sampai
sih. Dan yang kedua ya ini biang lala ini, karena menurut saya walaupun saya sudah berulang-ulang naik biang lala ini, tapi tetap ya merasa kagum saja ketika di biang lala ini bisa memandang luas sekali dan bisa menghargai bagusnya kota Batu Malang ini. Menurutku alun-alun Batu ini merupakan alun-alun yang paling bagus se-Indonesia. Tapi saya nggak tahu loh, ini menurut saya. Dan menurut kalian mungkin ada yang lebih bagus dari alun-alun kota wisata Batu ini. Soalnya menurut saya alun-alun kota Batu ini merupakan packaging yang komplit ketika kita berwisata ke suatu tempat. Karena di sini banyak spot, banyak tempat-tempat yang bagus buat kita kunjungi. Tempat makannya pun juga enak-enak kok. Tapi biasanya dilengkapi dengan di pinggir-pinggir jalan itu ada orang yang memakai pakaian hantu seperti pocong, kuntilanak, ya memang buat foto aja dan buat mencari rezeki orang-orang yang berani pakai pakaian itu. Nah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau ke alun-alun Batu ini kan kita nggak perlu mengeluarkan kocek banyak, tetapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dan tak bisa dilupakan. Karena memang apa ya, saya berpikirnya itu dengan uang segitu kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kalian ke wisata ke Batu Malang, coba deh ke alun-alunnya. Tapi ya saya ingatkan jangan siangnya, bagusnya itu pas di sore hari menjelang malam hari. Bagus banget, banyak lampu-lampu dan banyak yang bisa kita nikmati. Di alun-alun kota wisata Batu ini selain ada biang lala, juga ada air mancurnya yang di tengahnya ada patung apel yang menjadi ikonnya kota Malang. Tapi bagus kok buat bercengkrama di pinggir-pinggir air mancur ini, karena memang bagus sekali. Sekali lagi saya bilang bagus sekali. Alun-alun ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum sehingga areanya bisa bersih dari kotoran-kotoran maupun sampah yang dibawa oleh pelanggan. Dan di COVID-19 ini menurut saya sistem untuk masuk ke alun-alun ini cukup memenuhi syarat dan cukup untuk membuat orang nyaman. Karena sebelum kita masuk kita akan dites suhu dulu dan mencuci tangan sehingga kita dalam keadaan bersih. Soalnya diperlukan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita agar lebih fit dan tidak tertular oleh COVID-19 yang sedang merebak di negara kita. Nah, begitulah wisata kita kali ini. Ya mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ketika main ke Batu Malang. Jadi gak bingung kalau ke Malang mau kemana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.